Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kartini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin onde-onde ketan ubi ungu dengan isian unti kacang hijau ya teman-teman. Nah, untuk kacang hijaunya saya tidak beli yang kupas kulit, melainkan saya kupas sendiri ya teman-teman. Ini cocok sekali untuk dinikmati bersama keluarga, juga untuk ide jualan ya teman-teman, karena kue ini masih banyak peminatnya. Yuk langsung aja pada bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Di sini pertama kali saya akan cuci bersih kacang hijaunya, kemudian saya akan rendam selama 1 hari ya teman-teman, supaya mudah dikupas kulitnya. Nah, ini dia setelah direndam 1 hari dan sudah saya kupas kulitnya seperti ini. Kemudian proses selanjutnya saya akan kukus ya teman-teman selama 15 menit atau sampai matang ya teman-teman. Kemudian setelah matang, ini dia saya akan angkat. Untuk proses selanjutnya adalah saya akan haluskan dengan cara diulek ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman boleh diulek, boleh dicoper, boleh di blender ataupun ditumbuk ya teman-teman. Intinya nanti kacang hijaunya halus atau menjadi halus ya teman-teman. Nah, ini dia setelah halus, ini kacang hijaunya, kemudian ini gula, kemudian santan dan garam. Untuk takarannya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Kemudian saya sudah siapkan kuali, saya tuang kacang hijaunya yang sudah dihaluskan tadi, kemudian saya tambahkan gula pasir, kemudian saya tambahkan garamnya, dan saya akan tambahkan di sini santannya ya teman-teman, supaya nanti untinya itu gurih ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan air, di sini saya kurang lebih sekitar 150 ml ya teman-teman. Aduk supaya semua bahan tercampur rata. Kemudian saya tambahkan 1 tetes vanili cair, boleh diganti vanili bubuk. Sambil terus diaduk, masak dalam api sedang sampai airnya kering atau mengental ya teman-teman. Dan saya akan masak lagi sampai kalis, sampai tanak, supaya nanti untinya tidak mudah basi, karena sebenarnya onde-onde itu tahan lama. Yang membuat onde-onde ini cepat basi adalah dari isiannya, yaitu untinya. Warnanya tidak kuning tapi agak hijau karena emang ini ada kulitnya ya teman-teman. Nah, ini sudah mengental seperti ini, sudah saya tempatkan di mangkok dan saya akan segera bentuk bulat-bulat supaya nanti itu mudah untuk diletakkan di tengah-tengah bahan onde-ondenya ya teman-teman. Nah, untuk ukurannya besar kecilnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya, mau besar mau kecil bisa aja, tapi ini saya ukur kurang lebih ya sekitar 1 sendok teh munjung ya teman-teman. Dibulat-bulatkan seperti ini. Intinya nanti jadi mudah ya teman-teman jika mau dimasukkan ke dalam adonan ondeknya. Nah, lakukan sampai semua bahan untinya selesai ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman sudah selesai jadi segini, tapi saya tidak hitung, nggak tahu, pokoknya kira-kira segini ya dapatnya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan ubinya, ini sekitar 300 gram lebih ya teman-teman. Saya akan haluskan. Ini tadi tempatnya bekas kacang hijau ya teman-teman, jadi ada putih-putihnya, itu nggak apa-apa. Nah, ini dia adonan ondeknya, ada tepung ketan, ada ubi ungu, ada tepung beras, garam, gula pasir, kemudian wijen ya teman-teman. Kemudian saya akan masukkan pertama kali tepung ketannya, kemudian tepung beras, kemudian gula, garam, dan saya akan aduk semua bahan
supaya tercampur rata ya teman-teman. Kemudian saya akan masukkan juga untuk ubi ungunya. Campurkan ubi yang sudah dihaluskan dengan tepung sambil terus diulen dan ditambahkan air hangat sedikit demi sedikit sampai mendapatkan adonan yang bisa dibentuk dan kalis seperti ini ya teman-teman, dan sudah siap untuk dibentuk. Saya akan pindahkan ke nampan dan saya akan bentuk bulat-bulat. Teman-teman boleh ditimbang ya, ini nanti juga saya akan timbang, tapi setelah menjadi bulat semuanya baru saya akan timbang ya teman-teman. Ini dikira-kira aja dulu, lakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah selesai, sudah ditimbang juga, beratnya sekitar 25 gram ya teman-teman. Nah itu tadi untinya. Nah sekarang saya akan bentuk dengan cara dicekungkan tengahnya menggunakan jempol seperti ini. Setelah cekung seperti ini, lalu letakkan unti di dalamnya, kemudian rapatkan kedua belah sisi dan bulatkan sampai mendapatkan bentuk bulat yang halus. Tekan-tekan seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan ambil satu lagi, kembali saya akan cekungkan menggunakan jempol sambil diputar-putar. Dengan diputar-putar supaya mendapatkan ketebalan kulit dengan ukuran yang sama sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Teman-teman juga boleh dengan cara dipipihkan ya teman-teman ya. Tidak harus dicekungkan tengahnya kayak tadi, dibikin lubang kayak tadi, tapi dengan cara dipipihkan juga nggak apa-apa. Tapi saya memilih proses seperti ini supaya agak simple aja ya teman-teman. Tinggal meletakkan aja di tengahnya. Nah seperti itu. Kemudian rapatkan kedua sisi, disatukan seperti ini dan usahakan jangan sampai bocor. Dan lakukan sampai semua bahan selesai ya teman-teman. Nah ini dia sudah selesai. Kemudian untuk proses selanjutnya di sini saya sudah siapkan air. Kemudian saya akan balurkan onde-ondenya satu demi satu sampai selesai ya teman-teman. Airnya ini gunanya supaya wijennya itu melekat dengan kuat. Nanti jika digoreng wijennya itu tidak pada lepas ya teman-teman. Tapi kalau tidak dicelupkan ke air biasanya wijennya pada lepas. Dan saya belum pernah coba juga sih yang tidak dicelup air, tapi saya yakin dengan dicelup ke air terlebih dahulu wijennya nanti akan melekat dengan kuat. Adalah sedikit ya teman-teman yang lepas tapi nggak banyak. Nah seperti itu. Saya akan ulangin sekali lagi. Nah digoyang-goyangkan seperti ini. Boleh juga ditekan-tekan menggunakan tangan seperti ini, dikepal-kepal. Lakukan sampai semua terbaluri dengan wijen ya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Semuanya sudah dibaluri dengan wijen dan saya akan rekatkan lagi seperti ini sebelum digoreng. Di sini saya sudah siapkan kuali dan isi minyak. Ini belum panas ya teman-teman, dan apinya saya nyalain kecil banget. Jadi cara goreng wijen kalau menurut saya digoreng dengan minyak yang masih belum panas. Jadi baru hangat-hangat gitu ya teman-teman, supaya tidak meledos. Kemudian supaya matangnya itu merata ya teman-teman. Kalau apinya besar atau sudah dalam keadaan mendidih, biasanya matangnya belang blonteng. Ada yang sudah matang, ada yang belum karena minyaknya sudah panas ya teman-teman. Nah itu dia wijennya sudah mulai ada yang lepas, tapi tidak banyak ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Boleh disiram-siram seperti ini dengan minyak.
Ini apinya kecil banget ya teman-teman ya, apinya kecil. Sampai nanti sudah mulai mengapung baru apinya dinyalakan. Nah seperti ini, apinya boleh ditambahkan menjadi sedang ya teman-teman. Terus aduk ya teman-teman, nggak usah ragu kalau tadi sudah dicelupkan ke air, wijennya nggak bakalan pada lepas semua ya. Beda lagi kalau nggak dicelupkan ke air, kalau kebanyakan diaduk-aduk akan banyak yang lepas. Nah itu sudah mulai mengembang ya teman-teman. Jadi gorengnya nggak boleh terlalu banyak karena ondeknya itu nanti mengembang seperti ini tuh, menjadi besar. Nah ini sudah mulai menguning. Kapan kita ngangkat? Ngangkatnya ketika kulitnya ditekan itu sudah keras ya teman-teman. Kalau kulitnya ditekan sudah keras maka boleh diangkat, supaya nanti ketika ondenya sudah dingin itu tidak peot. Ini juga karena tadi dicampuri dengan tepung beras Jawa, maka permukaannya akan kokoh ya teman-teman. Nah ini saya akan angkat dan saya akan goreng sisanya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Sebagai menu cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah, juga bisa buat ide jualan. Ini satu bisa dijual sekitar Rp1.000 atau disesuaikan dengan daerah asal teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, dalamnya itu kopong seperti itu, maka jika dikocak-kocak dia akan bunyi klutuk-klutuk ya teman-teman, karena di dalam untinya itu berlarian ke sono kemari ya teman-teman. Nah ini dia seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat mencoba, semoga berhasil. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.